root selama berada di session tersebut. Pemrograman berarti terus-terusan, atau kalau kita coba visualisasikan, bukan mewakili rename, melainkan it stands for remove. Welcome, kembali lagi dengan aku Tanas, dan di video kali ini kita akan bahas tentang beberapa komen Linux yang paling sering dipakai selama bekerja. For disclaimer, aku bukan IT expert dan semua yang aku sampaikan dalam video ini berasal dari pengalaman dan beberapa research yang aku lakukan baik sebelum dan selama bekerja. Karena aku nggak punya Linux install sama laptop dan nggak mau pakai server kantor buat contoh, jadi di video kali ini aku coba komen Linuxnya di terminal Mac aja. Sebenarnya buat contoh aja sih, biar ada visualnya gitu. Sebenarnya komennya sama, karena Mac kan Unix based. As far as I know ya, mungkin bedanya itu cuma di home sama user saja sih. Jadi langsung aja, berikut adalah beberapa komen Linux yang biasa digunakan selama bekerja. Yang pertama ada sudo. Sudo ini adalah komen sakti yang stands for super user do, dimana biasa kita pakai untuk melakukan sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh user biasa. Seringnya sebagai sistem administrator, kita mostly pakai super user untuk melakukan tas-tas harian. Untuk bisa akses super user, kita bisa pakai komen sudosu sebenarnya. Tapi sudosu sendiri nggak disaranin untuk dipakai, karena ini berarti kita akan menjadi super user atau root selama berada di session tersebut. Dan ini cukup berbahaya ya. Jadi cara amannya adalah kita pakai user kita, dan untuk tas-tas dimana kita perlu super user, kita bisa pakai command sudo. Misal untuk memindahkan suatu file ke directory lain, kita bisa pakai sudo cp nama filenya terus ke path yang mau kita tuju gitu. Dan sudo ini tidak bisa dipakai oleh sembarang user, melainkan hanya user yang dikategorikan sebagai sudoers. Yang kedua ada ls. ls atau kependekan dari list adalah komen yang digunakan untuk menampilkan file atau directory yang ada di working directory kita. Working directory sendiri kita bisa bahas di poin selanjutnya ya, karena terikat sama ada salah satu komen. Contoh komennya kayak gini. Semua yang ada setelah tanda hyphen adalah atribut, dan teman-teman bisa cek dan pelajari langsung di website dokumentasi Linux atau dari manualnya ya. Yang ketiga ada cd. cd atau kependekan dari change directory, sesuai namanya dipakai untuk pindah dari directory atau bisa juga disebut folder satu ke directory lain. Teman-teman bisa langsung aja tulis komen cd diikuti dengan path Linux yang ingin teman-teman tuju. Ini artinya kita mau pindah ke directory YouTube yang ada di dalam directory documents. Pada dasarnya sama aja kayak kita mau pindah dari satu folder ke folder lain di operating system lain, misal Windows atau macOS. Hanya aja di sini kita pakai command instead of GUI atau graphic user interface yang biasa kita pakai gitu. Sebenarnya Linux juga ada GUI-nya sih. Yang keempat ada pwd. pwd atau kependekan dari print work directory digunakan untuk memberikan output di directory mana saat ini user yang kita pakai itu berada. Working directory menandakan posisi user atau current position ya. Komen ini sendiri penting buat dilakuin sebelum melakukan sesuatu supaya nggak salah tempat eksekusi gitu. Misal kita mau hapus file yang namanya deleteme.txt yang ada di directory, contoh di delete 1. Nah kebetulan ada dua file yang memiliki nama sama yang terpisah di directory lain. Contohnya kita pakai contoh di delete 2. Jadi penting buat kita tahu saat ini kita ada di directory mana supaya kita tidak salah hapus file. Contoh komennya cukup masukin pwd lalu enter dan sistem akan langsung memberikan output path current position kita. Yang kelima ada mkdir. Mkdir atau kependekan dari makdir atau make directory adalah komen yang digunakan untuk membuat folder atau directory baru. Kita lihat contoh pertama. Contoh komen ini bisa kita pakai untuk buat directory baru di working directory kita. Sedangkan contoh kedua bisa kita pakai untuk membuat directory baru di dalam directory lain. Contoh di sini kita buat directory dir script di dalam directory dir video yang udah kita buat dari contoh pertama tadi. Yang keenam ada cp. cp atau kependekan dari copy dipakai untuk menduplikasi atau menyalin suatu file atau directory baik dengan destinasi yang sama maupun yang berbeda dari lokasi awal. Teman-teman bisa lihat dari contoh aja ya, contoh pertama. Bisa kita ingin mengupdate atau mengotak-atik suatu file
yang sebagai contoh gampangnya adalah kita kasih nama script.txt. Karena kita takut perubahan yang akan kita lakukan itu justru bikin sesuatu yang saat ini sudah berjalan baik ternyata malah jadi nggak bisa atau error gitu, ada bugs atau ya nggak bisa aja gitu. Jadi kita backup untuk jaga-jaga, semisal perubahan yang kita buat tadi tidak berjalan sebagaimana mestinya, kita bisa balik ke pengaturan sebelum adanya perubahan. Jadi contoh CP di sini kita gunakan untuk proses backup restore. Kemudian ada contoh lain, misal current position kita saat ini ada di documents/youtube, tempat dimana kita tadi simpan si file script.txt. Komen ini kita pakai untuk memindahkan suatu file dari working directory kita ke directory lain. Command CP juga bisa digunakan untuk memindahkan folder atau directory. Pertama coba kita ke directory youtube/dir-video/dir-script. Kemudian kita coba cek isinya dulu. Kita lihat ada file script.txt. Nah, for some reason kita mau pindahin si dir-script ke directory di atasnya. Jadi kita masukin ke YouTube. Yang tadinya susunan direktorinya sebagai berikut, kita maunya tuh seperti ini ya. Maka kita bisa pakai command cd spasi titik-titik untuk kembali ke up directory, lalu bisa pakai command ini. Command cp di sini kita pakai untuk proses memindahkan suatu directory ke directory lain. Nah, min-r di sini berarti rekursif, yang artinya dia akan mengcopy seluruh directory maupun file yang ada di dalam directory yang kita pindah. Jadi isinya ikut pindah juga semuanya. Istilah rekursif sendiri di pemrograman berarti terus-terusan, atau kalau kita coba visualisasikan, misal ada folder, terus ada subfolder 1, subfolder 2, dan masing-masing di dalam subfolder itu ada filenya, maka komen yang kita jalankan akan berlaku tidak hanya pada si objek sendiri, namun juga ke objek-objek lain yang terikat pada objek tersebut. Sekarang bisa kita cek ke directory YouTube, maka akan ada directory dir-script beserta file script.txt di dalamnya. Yang ketujuh ada MV. MV sendiri adalah kependekan dari move. Kita langsung lihat contoh yang pertama aja. Kita kembali ke directory YouTube dulu, maka file script2.txt akan berpindah ke directory dir-script bersama dengan file script.txt. Dari contoh ini, kita menggunakan command mv untuk memindahkan suatu file dari directory satu ke directory lain. Ada lagi contoh kedua, misal kita punya file dengan nama scriptlama.txt dan kita mau ubah menjadi script3.txt. Dari contoh command tersebut, kita menggunakan command nv untuk merename file. Jadi command nv ini bisa untuk memindahkan, bisa juga untuk rename. Yang ke-8 ada rm. RM sendiri digunakan untuk menghapus directory atau file dan merupakan kependekan dari remove. Jadi RM di sini bukan mewakili rename, melainkan it stands for remove. Jadi teman-teman perlu hati-hati saat menggunakan command ini. Perlu dicek dulu apakah working directory kita sudah sesuai dengan path di mana file yang akan kita hapus berada dengan menggunakan command pwd yang sudah kita bahas di poin sebelumnya. Yang ke-9 ada grep. Grep bisa digunakan untuk mencari pattern tertentu dari file yang ada di Linux. Misal kita ingin melihat apakah ada running process tertentu di Linux, kita bisa gunakan command seperti ini. Atau misal kita ingin mencari kata tertentu di file yang ada di Linux, kita bisa pakai command seperti ini. Yang ke-10 ada cat. Cat digunakan untuk melihat atau mengintip suatu file di Linux. Kita langsung coba aja ya. Misal kita ingin melihat file script.txt tanpa melakukan perubahan apapun di file tersebut, kita bisa pakai command berikut. Sedangkan untuk editnya, kita perlu tools seperti nano, vim, v, dan sebagainya.
Sebenarnya masih ada hal-hal lain yang biasa kita lakukan di server seperti komen SSH, SCP, MySQL dump, dan sebagainya. Tapi hal-hal tersebut bisa diwakilkan atau bisa kita lakukan melalui software seperti WinSCP, PuTTY, dan sebagainya yang akan kita bahas di video selanjutnya. Jadi itulah beberapa komen Linux yang semoga bisa teman-teman jadikan referensi buat yang mau belajar Linux. Intinya semoga bermanfaat aja sih. Terima kasih buat yang udah nonton, jangan lupa like kalau teman-teman suka video semacam ini, share juga ke teman yang mau belajar juga. Jangan lupa subscribe sebagai bentuk dukungan teman-teman terhadap channel ini. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.